Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gua di Alfian Berliansyah. Oke sob, hari ini di video gua kali ini gua mau ajak kalian buat ganti bearing ya, bearing roda. Jadi kalau kalian nggak tahu bearing itu nama lainnya dari kelahar. Nah, kelahar roda ini punya motor gua nih udah mulai somplak. Jadi udah mulai nggak enak ya. Jadi posisi riding motornya ini normal tapi bikin pegel stangnya gitu. Setelah kemarin gue cari-cari, awalnya gue nggak tahu kenapa, gue kira yang bermasalah itu komstir gue. Ternyata setelah gue cari tahu, gue nemuin trouble-nya itu ada di bagian bearing rodanya. Nah, jadi bearing rodanya itu sebelah kiri itu dia udah habis ya, udah aus, dan mungkin kemungkinan besarnya untuk bagian biji pelornya itu udah hilang, udah beberapa yang hilang gitu. Jadi si motor ini nggak enak banget. Nah, dan rasanya itu rasanya anjing banget. Untuk menggambarkan feel-nya itu jadi kayak gini nih, kayak misal kalau kalian bawa motor gitu ya, cirinya ketika bearing roda kalian tuh udah aus atau udah perlu diganti, yaitu ketika kalian lewat jalan jelek kayak gini. Nah si stang itu ngikut-ngikut, jadinya benar-benar kayak ngebanting gitu langsung. Jadi kayak ada jalanan yang miring, itu tuh misal miringnya ke kanan, jadi dia tuh langsung ngebanting gitu loh, langsung ngebanting ke kanan si stang ini. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Jadi hal ini sih sebenarnya wajar banget. Kalau misal kalian yang tinggal di pedesaan gitu ya, atau di kampung, itu wajar banget kalian ngalamin hal demikian. Kenapa? Karena di desa atau di kampung itu ya masih banyak banget nih jalan-jalan yang jelek kayak gini gitu. Dan itu wajar banget. Kenapa gue bilang wajar? Karena si berik itu tuh bantalan awal dari roda gitu kan. Jadi dia itu yang menyalurkan perputaran si roda ini gitu loh, supaya dia itu enggak langsung bersentuhan dengan as gitu. Jadi wajar banget kalau si rodanya ini aus bearingnya itu, karena ketika lewat jalan jelek semacam ini nih, kayak misal gini, dak dak gitu kan. Nah itu tuh yang langsung bersentuhan dengan si beban itu adalah si bearing tersebut gitu ya. Si motornya ini malah damage-nya itu lebih rendah karena dia ada shock breaker kan gitu. Jadi wajar hal ini terjadi gitu, apalagi buat kita nih yang tinggal di Lampung, di kampung maksudnya ya. FBI, open up! Jadi wajar banget. Nah sekarang rencananya gue mau langsung bongkar bagian rodanya ini untuk nanti kita ganti dengan bearing yang baru. Jadi nanti tutorialnya gue kasih sama kalian. Dan untuk bearingnya juga kebetulan gue udah beli ya, bearingnya udah beli dan baru datang banget semalam. Jadi gue bakal review langsung dan kasih tutorialnya langsung. Untuk itu jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan hidupkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru yang gue upload di YouTube channel gue. Dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini, komen kalau kalian punya kritik dan saran seputar video ini, dan jangan lupa untuk di-share juga ke semua media sosial yang kalian punya. Karena setidaknya mungkin kalau kalian nggak butuh, ya mungkin orang lain ada yang butuh gitu. Mungkin teman kalian, sahabat, saudara, ayah, ibu, atau pacar mungkin butuh. Jadi ya kali aja punya trouble yang sama, bisa diatasi gitu. Oke. Untuk itu mungkin cukup sekian video pembukanya. Kita langsung aja ke tutorial. Let's check it out.
Ya, oke sob, gue baru aja nyampe rumah dan sekarang rencananya gue mau langsung pasang. Nah, oke, kita taruh dulu. Nah, jadi ini kurang lebih beberapa part yang nantinya rencananya gue mau pasang dan gue buat videonya. Sini ada spakbor, ada ini nih, ini juga mau gue review, gue testimoni juga sebenarnya ampuh apa enggak. Itu ada oli juga dan lain sebagainya, itu ada fan belt dan juga roller gitu ya. Dan ini ban juga nanti mau gue review juga. Nah sekarang kita buat video untuk yang ini dulu ya. Nah ini dia bearing rodanya, dan bearing roda ini untuk beberapa tipe motor ini sama ya. Nah seperti itu sama. Untuk motor matic semuanya itu rata-rata sama ya. Motor matic mungkin yang berbeda itu seperti motor bebek, terus ada motor sport, cup, bebek juga, ada sport juga tuh beberapa motor ya. Jadi bearingnya itu sama ukurannya. Oke, mungkin kita langsung sekarang kita langsung buat videonya aja supaya nggak kelamaan durasinya ya. Oke sob, ini dia motornya ya. Ini udah sana kita bongkar sekarang. Nah di sini gue mau kasih ciri-cirinya dulu nih sama kalian. Kemarin tuh pas gue pakai, memang ini motor agak kurang enak untuk di bagian setirnya ya. Kenapa? Karena setelah gue lihat-lihat ternyata bermasalah cok. Nah bermasalahnya tuh di bagian sini ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada semacam meler-meler. Ini sebenarnya karat yang ada di dalam bagian sini ya. Jadi dari bearingnya ini, karena bearingnya ini udah romplak, akhirnya dia keluar cairan semuanya, bercampur sama si gemuknya olinya itu dia. Nah kalau kalian lihat juga nih ya, kalau misal kalian penasaran, ini gue kasih lihat sama kalian nih. Ya jelas tuh bagian sini kalian lihat ya. Nah jadi dia ada apa namanya ya, ada pergeseran gitu, jadi ada selaknya di sini. Nah itu dia penanda bahwa bearingnya ini memang udah harus diganti coy gitu. Nah makanya sekarang kita langsung ganti aja ya. Nah oke sob, untuk proses bongkarnya ini gampang banget ya, jadi nggak sesulit yang kalian kira. Nah yang pertama kita harus bongkar bagian sini baut dan juga sini kanan kiri. Nah untuk ini ukuran 19 dan untuk sebelahnya ini ukuran 14 kalau nggak salah, 14 benar. Nah, dia 14 nya, dan untuk 19 nya karena gua nggak punya jadi gue pakai ini kunci Inggris. Oke, langsung kita buka aja. Dan untuk alat-alat yang kita butuhin selain dua kunci ini itu ada palu ya, dan ada besi semacam ini ya. Ini buat nonjok nanti ngeluarin si bagian bearingnya. Nah kalau kalian nggak punya besi kayak gini, kalian bisa pakai semacam mur kayak gini. Nah jadi yang penting bisa ada tonjokan sininya yang tumpul ya, jadi jangan yang lancip gitu. Oke, mungkin itu aja. Dan satu lagi kita butuh obeng untuk membuka bagian seal sininya, seal karetnya ini ya. Oke sob, sekarang kita bongkar untuk bagian sebelah kanannya ini pakai kunci 19 yang tadi udah gue jelasin. Kita buka dengan berlawanan arah jarum jam, dan jangan lupa untuk sebelah kirinya kita tahan pakai kunci 14. Nah ini tinggal kita puter aja berlawanan arah jarum jam, ingatnya. Setelah itu untuk mempermudah ini kita pukul aja pakai palu supaya si asnya ini bisa keluar coy. Nah karena kita mau bongkar bannya, mau lepas bannya, otomatis ini harus kita ganjel bagian bawahnya ya, bagian undercoilnya kita ganjel pakai apapun itu, mau kalian pakai balok atau kayak gue gini pakai pot, itu terserah. Nah, kalau udah ngangkat gini bagian bannya, ini tinggal kita tarik asnya dan kita lepas bannya dari si shock breaker.
Perhatikan juga di sini bos-bosannya jangan sampai hilang ya, karena bos-bosannya ini sangat penting. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa pasang si ban ini. Oke, bisa kalian lihat ya, ini udah oblak kayak gitu. Nah, sekarang kita buka dulu seal bagian karetnya ini ya, untuk penahan debunya ini kita buka congkel, dan gue prefernya sih sebenarnya pakai obeng min ya, karena gue nggak punya obeng min jadi gue pakai obeng plus nggak apa-apa, tapi pelan-pelan aja. Nah, berikutnya ini sebelah kanannya kita buka kayak ini jangan sampai hilang ya, karena ini harus kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kita langsung masukin aja si as yang tadi udah gue bilang, jangan lupa diganjel pakai apapun itu. Nah, supaya si bearingnya itu bisa kita ketok untuk keluar ya. Jadi nah kayak gini kurang lebih. Nah, untuk diketoknya juga kita harus rata kanan kiri supaya dia nggak keluarnya cuma sebelah gitu. Nah, ini udah keluar, dan nah tapi ternyata cuma separuh keluarnya, jadi kita harus ketok lagi, tapi kita ketok dulu sebagian yang sebelahnya lagi ya, supaya mempermudah kita untuk ngeluarin sisa dari yang rusak ini, yang ketinggalan di dalam. Nah, ini udah kebuka untuk sebelah kanannya. Nah, kurang lebih kayak gini, harusnya dia keluarnya kayak gini, tapi dia keluarnya cuman bagian tengahnya aja tadi. Oke, ini kita langsung ketok lagi ya. Kita paksa keluar lagi untuk yang bagian sisanya, karena ini nggak bakal bisa dipasang kalau ini belum bisa dikeluarin. Kita ketok bagian pojok-pojoknya sampai dia keluar. Tapi ingat ya, harus rata ya, kanan kiri, putar-putar jari. Baca. Oke, ini udah keluar dan seperti ini wujudnya. Kalau harusnya tadi ininya tuh nggak ketinggalan di dalam, harusnya kayak gini utuh gitu kan. Nah, harusnya awalnya tuh kayak gini, cuman ini udah rusak jadi tinggal bagian tengah sama luarnya aja. Untuk pelor-pelornya kayak gini nih udah hilang gitu ya. Ini tinggal sisa berapa doang. Oke, kalau udah dibuka ini kelihatan kayak gini kosong ya, nggak ada apa-apanya di dalamnya, karena si bearingnya ini udah keluar dan nggak ada sisanya juga di luar. Ini untuk bagian kanan kirinya ini satu ukuran, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ketukar ya. Oke, ini tinggal kita buka aja dan kita pasang ke si velg, karena kalau nggak dibuka ya nggak bisa dipasang dong. Goblok. Oke, ini tinggal kita buka dan kita coba ya, lihat untuk bagian dalamnya ini sebetulnya harus ditambahin gres lagi atau ditambahin gemuk. Tapi kalaupun enggak apa-apa, karena dia bawaan pabriknya pun udah dikasih gemuk ya, gemuk bawaan gitu, udah dikasih pelumas bawaan. Jadi kalaupun kita nggak punya pelumasnya itu, kita bisa langsung pasang aja. Nah, ini udah ada pelumasnya nih, kayak warna biru-biru gini ya. Ada warna biru, ada juga yang warna kuning, pelumasnya itu sama aja. Nah, kayak gini untuk bagian kanan kirinya satu ukuran, dan kita pasangnya untuk bagian hijaunya ini harus ada di atas ya. Untuk bagian hijaunya atau tutupnya ini harus ada di atas, dan ini udah satu ukuran ya, baik yang lama maupun yang baru. Jadi ini tinggal kita pukul aja biar dia masuk ke dalam. Ini kita pukul pakai palu dulu sedikit. Nah, setelah itu baru kita bantu pakai as ya. Nah, ini gue coba pakai kunci T, tapi karena kekecilan kayaknya bahaya, jadi kita coba pakai as ya. Nah, kita coba pakai as, karena as itu kan permukaannya dia lebih lebar, jadi nggak ke satu titik aja kita mukul. Nah, lakukan ini dengan perlahan-lahan sampai dia masuk, betul-betul masuk, karena kalau kita masukin dari sisi kanan aja gitu, nanti kirinya dia malah keluar, malah berbalik, dia nggak bisa masuk. Jadi kita harus benar-benar ekstra sabar untuk ketok ini sampai masuk, jangan sampai miring, karena kalau miring dia bisa ngerusak bagian si velgnya ini. Kurang lebih sampai kayak gini, dan ini lancar ya. Selanjutnya kita masukkan untuk bagian bosnya, jangan sampai ketinggalan. Baru kita masukin si bearingnya. Untuk bosnya nggak usah kalian lurusin, karena dia nanti bakal lurus sendiri di dalam. Ini tinggal langsung ketok aja. Sama kayak tadi, kita ketoknya ini biar rata,
kanan kiri, atas depan, maksudnya depan belakang ya, supaya dia nggak miring. Oke. Nah, prosesnya kurang lebih kayak gini. Gua pakai as karena gua nggak punya besi untuk masukinnya itu ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Ini kurang lebih kayak gini. Setelah ini udah terpasang semua, kita coba masukin asnya. Nah, ini normal ya, bisa muter. Setelah itu kita pasang lagi bagian sealnya. Nah, pasang sealnya ini kita pukul aja pakai palu, tapi pelan-pelan, jangan kayak mukul maling. Jadi ini pelan-pelan kita masukin. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau udah masuk kayak gini, tinggal kita pasang lagi ke motornya. Dan normal semua. Oke, jangan lupa seperti biasa untuk bagian kalipernya ini kita buka dulu supaya dia piringan remnya bisa masuk. Dan untuk bosnya kanan kiri kita pasang dulu. Nah, setelah dipasang tinggal kita pasang bannya lagi. Nah, untuk ban ini udah botak ya, karena memang bannya seperti di awal video tadi udah ada, udah tinggal ganti doang. Tapi gue belum mau untuk gantinya karena gue pengen nyoba dulu sampai ban ini tuh benar-benar habis dan gak bisa dipakai lagi. Sampai berapa kilometer. Ini tinggal kita masukin lagi aja untuk asnya dari sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri itu untuk masukinnya, dan sebelah kanan itu kita untuk kencengin murnya ya. Cara ngingetinnya, bagian kaliper itu adalah mur, bagian sebelahnya seberangnya itu adalah baut tempat masuknya. Oke, tinggal kita kencengin aja pakai kunci 19 dan juga 14. Kalau udah kenceng kayak gini, bannya normal lagi ya, muter dengan normal dan gak ada goyangan-goyangan sedikit pun. Oke sob, itu tadi cara masangnya, dan gue ngingetin sama kalian sekali lagi, buat kalian yang mungkin tinggal di kampung, jangan sampai nanti nasibnya sama kayak gini ya, hancur sampai kayak gini, sampai pelornya ini sampai hilang loh ini ya, pelornya ini sampai hilang. Kalian lihat kayak gini nih ya, dari tadinya ada bungkusnya kayak gini, kebayang kan maksudnya. Nah, ini juga udah karatan dalamnya tuh. Masih nggak fokus ya. Jadi intinya itu aja. Jadi kalau misal kalian mau ganti sendiri di rumah, itu tadi caranya. Untuk alatnya itu cuman kalian butuh palu, obeng min kalau bisa, terus juga kunci 19 dan kunci 14. Itu dia barang-barang yang kalian butuhkan buat ganti bearing roda sendiri di rumah. Oke sob, jadi ini udah kelar dipasang. Tadi sore sempat hujan juga, jadi ini agak becek dan videonya juga jadi kejeda ya. Nah, jadi ini udah kelar pasang, dan alhamdulillah setelah dipasang ini normal lagi ya. Ini normal lagi semua. Pokoknya semua kayak misal miring-miring lah, kayak buang-buang lah ininya kan, setirnya. Ini tuh udah hilang semua, normal lagi gitu. Walaupun kalian tahu kan kondisi bannya tadi udah udah botak banget gitu, bukan agak lagi, udah botak banget gitu. Tapi ternyata nggak pengaruh coy gitu. Jadi yang selama ini gua kira itu dari ban ya, pengaruh dari ban, kayak misal banting setir gitu-gitu kan, ternyata itu bukan dari ban gitu. Dan sekarang lancar banget nih jalannya, benar-benar enteng lah. Tadinya kan lumayan pegel nih kalau misal kita bawa, itu pegel biasanya gitu. Dan sekarang setelah diganti bearingnya itu alhamdulillah udah normal lagi, semuanya bener-bener normal. Gila sih, gua nggak sampai ekspektasi gua nggak sampai kayak gini sih sebenarnya, perkara ganti bearing doang gitu ya. Tapi memang pengaruh banget coy. Jadi kalau misal kalian punya masalah yang sama, kayak misal di jalan jelek, motor kalian sering banting setir gitu kan, terus kayak misal di jalanan kalian misal lagi jalan lagi belok ya kan, itu tuh kadang kayak agak macet gitu. Nah, itu juga bisa
Jadi ciri-ciri atau indikasi motor kalian tuh bearingnya udah rusak gitu. Nah, terus bisa juga kalau lagi parkir, biasanya yang berasa banget lagi parkir. Misal parkir nih, kita belokin motor tapi kita dorong, itu tuh berat banget sih motor gitu. Berasa banget, dan biasanya suka ada suara kayak cetak-cetak gitu kalau dimaju atau dimundurin, terus stangnya itu sambil dibelokin ke kanan atau ke kiri, itu pasti biasanya kayak gitu. Nah, saran dari gue kalau udah kayak gitu, kalian lebih baik ya ganti bearingnya gitu. Dan bearingnya pun gampang kan gantinya, kayak tadi yang udah gue tutorialin. Juga tadi ada sedikit inian ya. Jadi tadi gua pakai as rodanya. Kenapa gua pakai as rodanya? Karena permukaan as itu kan lebih lebar. Jadi kalau kita ketok ke si bearingnya itu, jadi dia tuh lebih napak gitu. Jadi masuknya itu lebih rata gitu. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching, dan semoga apa yang gue suguhkan itu menarik dan juga menambah wawasan kalian gitu ya. Masalah nanti hasilnya seperti apa ya, mudah-mudahan sih hasilnya memuaskan gitu ya. Dan semoga motor kalian awet juga di rumah. Dan tutorial ini sebenarnya nggak cuman buat PCX aja ya, jadi ini untuk universal semua motor, karena semua motor pasti punya bearing di bagian roda depannya, dan itu pasti diganti kalau misal kalian sering pakai gitu. Dan satu lagi, untuk ganti bearing itu nggak selalu harus berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali gitu, nggak. Jadi tergantung pemakaian kalian, tergantung jalur yang kalian lewatin. Kalau jalurnya kayak gua kayak gini nih, itu kemungkinan besarnya usia pakai bearing itu akan berkurang coy gitu. Jadi semuanya gue balikin sama kalian gitu, tergantung kaliannya seperti apa pakainya gitu. Gue juga nggak bisa menjamin ketika gue ganti bearing ini dalam jangka beberapa bulan ke depan itu akan tahan gitu kan. Gue juga nggak bisa berani jamin gitu, karena tergantung gua juga bawanya. Kalau gua kayak jalan jelek ini gua hantem terus, mungkin seminggu atau 2 minggu juga bisa jadi rusak lagi gitu kan. Nggak cuman bearing, atau mungkin sampai ke bagian komstir juga gitu. Nah, untuk itu mungkin cara menyiasatinya yaitu dengan cara kita ketika jalan jelek gini itu agak hati-hati aja bawanya. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Thanks for watching, see you the next video, and jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.